Ya ini bahan-bahannya udah saya kirim ya. Nanti semua bisa lihat ya. Nah, kita melanjutkan ini. Kemarin kita sudah melihat tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 25 mengusir setan dengan kuasa tuduhan, dengan kuasa dewa-dewa atau Baal ya, dewa-dewa lalat atau dewa-dewa kejijikan. Nah, ini kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus bahwa tidak mungkin setan mengusir setan. Itu kalimat-kalimat secara filsafat atau secara logika, pemikiran itu tidak mungkin setan berperang melawan setan gitu ya. Atau kegelapan itu melawan kegelapan. Karena kegelapan itu ya pasti gelap. Tidak bisa dilepaskan dari kegelapannya. Jadi kalau setan itu jahat, ya semua pasti jahat. Dan tidak ada setan yang baik, terus atau setan putih, hantu putih, ilmu hitam gitu kan. Itu di dalam iman Kristen tidak ada yang seperti itu. Nah, kita masuk ke beberapa contoh, dua tiga contoh lagi. Tapi sebelum saya menjelaskan contoh-contoh yang penting, kita harus tahu bahwa fungsi daripada apologetika di dalam iman Kristen atau dalam pengertian secara teologi ya atau teologis, apologetika itu sebenarnya membuktikan ketidaklogisan pikiran-pikiran mereka yang menentang iman Kristen. Itu yang pertama. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan kalimat-kalimat dan juga pikiran-pikiran atau logis yang logik ya. Jadi kita menyampaikan itu. Jadi kita harus siap waktu ditanya apapun, kita harus punya kerangka berpikir atau disebut sebagai frame mind atau network of the mind gitu ya. Jadi kerangka kita berpikir, kita juga mempunyai satu fondasi landasan yang disebut sebagai presupposisi iman Kristen. Apa itu? Yaitu Alkitab, Yesus Kristus, dan kemudian pertolongan dari Roh Kudus. Dan itu semua dalam kuasa naungan hati Bapa yang baik ya, Bapa di surga itu. Yang kedua adalah Kristologi. Jadi kita akan yang sadar atau tidak sadar, iman Kristen itu selalu puncak dan pusatnya itu diserang di dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan dimanapun saudara akan mendengarkan bahwa Tuhan kita itu akan dibawa-bawa terus. Dengan cara apapun mereka akan menuduh, terus kemudian menghina, menjelekkan, kemudian menganggap itu tidak masuk akal, dan juga dianggap bahwa orang-orang percaya itu orang-orang yang sangat bodoh gitu kan. Ya itu, jadi kita harus benar-benar percaya dan menyembah Tuhan serta mempelajari apa yang Tuhan ajarkan. Dan dengan akar kekuatan pengetahuan Kristus itulah kita tidak tergoyahkan dan tidak terombang-ambingkan dengan segala macam tuduhan-tuduhan dan juga ajaran-ajaran yang akan menyeret kita, menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi menunjukkan kebijaksanaan Yesus sebagai guru yang agung, juru selamat, dan dia adalah Allah dan manusia, itu membuat kita dimampukan untuk berpikir secara logis, konsisten, dan juga sangat objektif. Ya. Terus yang ketiga adalah melatih kita semua, dan khususnya kalau kita nanti sudah menjadi seorang hamba Tuhan atau jadi pendeta dan penginjil, kita harus bisa membina jemaat, melatih, memperlengkapi, menghadapi tuduhan-tuduhan fitnaan dengan jawaban yang bijak dan bukan dengan cara-cara yang kasar atau emosi yang tidak beretika gitu ya, atau olok-olokan. Dan yang terakhir, ya ini karena kita misi dan PI, saya kemudian menambahkan ini. Apa tujuannya? Yaitu membawa orang-orang yang skeptis, yang ragu-ragu, yang orang-orang yang menentang juga, itu akan mengenal dengan pembuktian secara logika, secara pemikiran dan kalimat-kalimat yang akan dimengerti dan sangat sederhana serta mudah dimengerti, dan itu juga kita harus lakukan dengan konsisten. Jadi kita nggak boleh apa ya eh, kita sendiri ragu gitu. Kita harus tahu betul dan istilahnya orang itu firm itu tegak lurus, kuat dan tidak mencela-menceli. Jadi kalau Yesus adalah Tuhan, waktu dia ditanya kita nggak boleh ragu sama sekali. Oke, ini jadi hal-hal yang penting ya. Nah, kita akan melihat ini. Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, dalam diskusi iman yang sengaja atau tidak sengaja,
Mengapa saya katakan sengaja tidak sengaja? Maka kita harus menggunakan pendekatan semua itu berpikir secara tanda petik common sense, wajar, dan logis. Jadi yang tidak logis itu adalah pikiran-pikiran yang menentang iman Kristen. Jadi iman Kristen itu tidak ada yang tidak logis, semua logis. Ya, kalau saya lebih tekankan supralogis atau beyond logis. Jadi logis, tapi perlu kekuatan lagi untuk mendalami dan menembus pengertian-pengertian Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya dalam pikiran kita, tapi dalam iman dan hati kita dan jiwa kita. Jadi nanti mahasiswa akan dilatih untuk menganalisa. Beberapa hari ini kan kita sudah dapat langkah-langkah analisa bagaimana mendengarkan kalimat, terus bagaimana kita mengcounternya, terus bagaimana menyajikan kebenaran. Nah, itu kita dilatih dengan metode-metode yang sudah kita lalui dan ini ada beberapa yang kita akan pelajari lagi. Nah, kalau dalam khotbah, khususnya khotbah, kita tidak boleh membawa khotbah kita itu mempertanyakan isi khotbah kita atau meragukan. Jadi kalau kita, apakah benar Allah ada ya? Ya saya masih ragu-ragu. Saya ini selamat atau enggak? Nah itu satu kalimat yang kalau kamu sendiri ragu-ragu, kenapa kamu jelasin pada saya? Kenapa kamu khotbah pada saya? Kalau kamu khotbah itu ya memberikan renungan, ya kamu harus percaya betul. Kalau membawa renungan, kamu sih nggak percaya gimana? Jadi tunjukkan bahwa hidup tanpa Allah, tanpa Kristus, bersama Kristus, milik Kristus, itu berakhir dengan sesuatu yang tidak berkontradiksi sebenarnya. Ya, tanpa Kristus itu semuanya akan hancur semuanya. Dan dengan Kristus tidak ada sesuatu yang kontradiksi. Tapi kalau tidak ada kebenaran, seluruh apa yang dianggap manusia benar akan tabrakan dan saling menentang satu sama lain. Ya, ini adalah hal-hal yang penting ya secara praktis. Nah, kita lihat sekarang satu debat yang sering kali orang itu kita ya diskusi atau mendengarkan atau mungkin teman-teman kita ya. Satu klaim, satu ajaran yang mengatakan yang sudah sering kita dengarkan itu adalah semua kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Nah, ini ya. Jadi kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Nah, langkah daripada pendekatan reductio ad absurdum, kita harus bertanya, semua kebenaran itu relatif, tidak ada yang mutlak. Menurut orang-orang yang menganut aliran, ya semuanya relatif, ya. Kebenaran tergantung pada siapapun, kondisinya, keadaan apapun. Termasuk nanti dalam hal etika ya. Jika semua kebenaran relatif, maka pernyataan semua kebenaran itu, yang relatif itu adalah relatif juga. Jadi dia ngomong gini ya, semua kebenaran relatif. Nah, semua kebenaran relatif itu berarti kan tidak ada kebenaran relatif. Jadi waktu kamu ngomong semua relatif itu, ya bukan benar juga. Kenapa? Ya karena relatif. Kan semua kebenaran relatif. Kamu ngomong kebenarannya apa? Kebenarannya adalah tidak ada benar yang mutlak, semua relatif. Jadi kamu ngomong kebenaran yang menyatakan kebenaran relatif. Pernyataanmu yang benar tentang kebenaran yang relatif, itu juga relatif. Kenapa? Karena kamu sendiri ngomong semua kebenaran relatif. Ya, tolong bisa nangkep ini ya, karena kita bermain logika ini. Jadi apologetika itu apa ya? Bermain cara berpikir sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan semua agama itu baik, nggak mungkin terjadi. Kenapa nggak mungkin terjadi? Kenapa kamu ada orang milih agama ini, kemudian ada orang berperang terus membunuh karena agama dan kemudian bom. Ya orang Kristen kan sering dianiaya gereja dibom gitu kan. Nah, berarti kan mereka merasa dirinya benar. Kalau kamu ngomong semuanya agama benar, ya kamu ngapain ngurusin orang lain terus membunuh orang Kristen, menganiaya dan juga memusuhi gereja gitu ya, memusuhi orang Kristen gitu. Jadi semua kebenaran relatif itu menjadi pemicu bahwa kebenaran itu sendiri kamu tolak sendiri. Jadi kalau kamu ngomong kebenaran itu relatif, nah kamu ngomong kebenaran yang relatif itu, ya itu relatif juga, bukan kebenaran. Jadi
klaim dari kebenaran itu relatif, itu meruntuhkan dirinya sendiri. Nah, itulah disebut sebagai absurd. Nggak mungkin, mustahil. Bertentangan dengan dirinya sendiri. Tidak ada kebenaran mutlak, itulah kebenaran yang tidak benar. Jadi kalau saya ngomong, saya percaya tidak ada kebenaran yang mutlak. Nah, kebenaran saya yang menyatakan kebenaran yang tidak ada yang mutlak itu sendiri adalah kebenaran yang saya lawan sendiri. Karena saya nggak boleh mengatakan semua kebenaran adalah relatif. Kenapa? Waktu saya ngomong seperti itu, ya saya sendiri kan relatif, nggak boleh ngomong seperti itu. Jadi kebenaran yang semua kebenaran relatif, ya kamu sendiri ngalang lawan omonganmu sendiri. Jadi terus apa maksudnya? Ya kebenaran itu pasti tidak relatif, mutlak. Baru kamu bisa ngomong kebenaran yang relatif itu adalah kebenaran. Nah, berarti kalau saya percaya ada kebenaran, Pak, jadi saya boleh nggak percaya yang relatif itu kebenaran? Ya kamu menentang dirimu sendiri. Kalau saya kebenaran itu adalah kebenaran yang bukan mutlak, relatif, ya kamu juga nentang dirimu sendiri. Terus bagaimana, Pak? Kebenaran itu tidak pernah relatif, sesuatu yang relatif tidak bisa dibenarkan. Nah, itu kalimat itu menjadi kalimat apa? Kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus semua. Jadi waktu Tuhan Yesus tentang oleh orang-orang Farisi ahli Taurat kan ditanya, kenapa kamu kok melakukan hal-hal seperti itu di hari Sabat? Memang salahnya apa? Saya melakukan pada hari Sabat. Saya melanggar apa? Nah, kamu kan berarti mengizinkan. Harusnya kan kebenaran hari Sabat itu tidak boleh orang melakukan apapun. Kamu kok melakukan ini? Berarti kan relatif. Tuhan Yesus mengatakan, apakah aku salah pada waktu hari Sabat menolong orang? Kemudian saya berbelas kasihan pada orang. Karena inti daripada ibadah adalah belas kasihan. Itu ada ayatnya di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada. Ya, di dalam Matius pasal 9 ada, di dalam Roma pasal 9 sampai 11 itu juga ada. Aku mau bermurah hati pada siapa aku bermurah hati, berbelas kasihan pada siapa aku berbelas kasihan. Jadi sifat-sifat Allah waktu dinyatakan, seluruh hari itu termasuk Sabat tunduk pada kehendak Tuhan. Jadi apa yang relatif? Yang relatif itu adalah ya perayaanmu itu relatif. Waktu kamu hari Minggu datang itu, jadi hari Minggu ini mutlak ini. Jadi Tuhan pun harus tunduk di hari Minggu, nggak boleh macam-macam. Ya memang yang ciptakan hari Sabat siapa? Tuhan. Apakah Tuhan tunduk kepada hari ciptaannya? Apakah Tuhan tunduk pada yang diciptakannya? Ya tidak. Apa arti daripada hari Sabat? Hari Sabat adalah hari kita menerima belas kasihan Tuhan dan hari kita memberikan belas kasihan Tuhan. Hari di mana kita menerima persekutuan Tuhan di dalam kasih setianya dan hari di mana persekutuan Tuhan itu kita wujudkan dan kita nyatakan dan kita ungkapkan dalam ibadah kita. Nah, itulah Sabat sebenarnya. Jadi bukan perayaan hari Minggunya, Minggunya itu yang mutlak. Nah, bukan. Yang mutlak itu apa? Yang perintahnya mutlak. Tuhannya itu mutlak. Jadi ini bisa kita tangkap ya. Terus bagaimana kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya adalah kebenaran pasti mutlak. Jadi menegaskan bahwa Injil itu kebenaran yang mutlak. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Jadi dia tidak mencela-menceli. Dia ngomong aku adalah jalan, ya satu-satunya jalan, nggak ada yang lain. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah, itu sama dengan Yahweh itu. I am that I am dalam kitab Keluaran itu kan. Jadi Yesus waktu mengatakan kalimat-kalimat ilahi itu, dia tuh menyatakan ini loh, aku tuh yang ditemui oleh Abraham, ditemui oleh Nuh, ditemui oleh Adam, ditemui oleh Musa, ditemui oleh Yosua, dan seluruh nabi-nabi itu, nah itu ketemu saya. Seluruh saya perintah semuanya menjadi utusan saya. Jadi siapa yang mengutus nabi-nabi itu? Ya Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, bukan nabi. Jadi semua nabi itu menunjuk jalan, dia bukan jalan. Semua nabi menyatakan kebenaran,
Nabi itu bukan kebenaran. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran di luar daripada Tuhan. Tidak ada kebenaran kecuali hanya Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Itu mutlak. Kamu mau lawan apapun nggak bisa. Lupa kalau saya ngomong, aku ada kebenaran. Gitu kan. Boleh nggak saya ngomong aku ada kebenaran? Ya buktikan. Apakah kamu benar? Hidupmu benar nggak? Coba kamu cari. Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat ini ya kepada orang-orang yang memusuhi dia. Kalau ada orang bisa membuktikan saya ini berdosa, silakan. Nggak ada. Semua ya. Raja Daud dosanya ditegur. Terus kemudian Salomo ditegur. Imam Eli ditegur. Dosa Harun ditegur. Musa dosanya ditegur. Semuanya berdosa. Karena Roma 3:10-12 jelas bahwa tidak ada orang tidak berdosa. Semua orang jatuh dalam dosa. Dan hanya yang benar itulah yang tidak ada dosanya, maka dia berdiri mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan itu. Jadi bukan nabi, bukan agama, bukan ritual-ritual. Ritual agama nabi itu bukan kebenaran. Kebenaran siapa? Akulah kebenaran. Ini klaim. Klaim apa? Klaim kemutlakan. Jadi klaim yaitu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Ini ya. Nah, sekarang kita belajar yang kedua. Perhatikan. Klaimnya apa? Tidak ada Allah. Ya kan? Orang yang mengatakan tidak ada Allah, berarti dia tidak percaya apapun yang berkaitan dengan Allah. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada dasar objektif bagi semua moral. Kok bisa tahu? Dari mana anak dan dari mana kita ngerti baik dan jahat? Di mana kita bisa ngerti aturan-aturan, menghormati orang tua? Semua kan dari Tuhan semua. Semua kan ada perintah dan wahyu dari Tuhan. Pewahyuan dari Tuhan. Penyataan dari Tuhan. Orang-orang ateis menganggap pembunuhan, penindasan, pelecehan itu adalah salah. Ini orang ateis ya. Berarti waktu dia percaya bahwa dia tidak mengakui Tuhan, tapi dia percaya seluruh hukum Tuhan, dia tuh melawan dirinya sendiri. Waktu dia mengatakan tidak ada Allah, betul tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah, maka seluruh hukum moral, etika, semua norma-norma manusia, nilai-nilai manusia yang ada dalam seluruh kebudayaan itu, ya nggak ada. Kamu percaya orang jahat membunuh itu harus dihukum? Ya, harus dihukum, percaya. Kamu percaya bahwa orang-orang yang melakukan penindasan, terus kemudian pemerkosaan itu orang jahat? Ya, ya jahat itu. Dari mana kamu tahu itu jahat atau tidak jahat? Ya pasti kan ada yang mendesain itu. Ada yang memberikan nilai-nilai itu. Lah siapa? Akhirnya dibawa kemana? Ya kepada Tuhan. Waktu kamu ngomong tidak ada Tuhan, dan kamu percaya bahwa hidupmu itu berjalan berdasarkan seluruh kebenaran-kebenaran yang kamu jalani setiap hari, bahkan kebenaran yang kamu sendiri tidak sadar, bahwa kamu bisa menyusun kalimat-kalimat tidak ada Allah, itu pun kemampuan itu berasal dari Allah. Jadi iblis jatuh, malaikat jatuh jadi iblis, gitu kan? Saya tanya, dari mana dia jatuh? Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa memilih. Kenapa ada mendawa jatuh? Karena Tuhan memberikan satu peringatan. Kamu makan, kamu mati. Kalau kamu nggak makan, ya kamu hidup. Loh, dia melawan. Nah, melawan siapa? Ya melawan Tuhan. Jadi makan buahnya itu tidak mengakibatkan dia mendapatkan kutukan. Kutukan itu bukan berasal dari buah. Penghakiman bukan berasal dari buah. Buah itu adalah ujiannya. Tindakannya yang diuji. Tapi waktu buah itu bukan kebenarannya. Dan waktu kebenaran itu menyatakan diri, nah kamu waktu makan buah itu adalah bagaimana Tuhan menguji kamu dengan buah itu. Dan buah itu bukan kebenaran, buah itu bukan hakimnya, bukan. Buah itu adalah alat untuk menyatakan kamu menurut atau tidak menurut. Ujian dari Tuhan. Dan buah itu bukan Tuhan, buah itu bukan kebenaran. Jadi ini cara berpikirnya kita harus betul-betul tahu betul bahwa kalau kita salah berpikir, ya kita nanti akan jadi kacau semuanya. Tapi kalau kita sudah benar,
maka itu menjadi sesuatu yang tidak absurd lagi, tidak berkontradiksi, tidak ngawur-ngawur gitu kan. Jadi kehadiran moralitas menunjukkan bahwa justru Allah itu ada, menolong semua orang-orang yang seperti orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran harus memahami bahwa argumen secara moral mau tidak mau menunjukkan bahwa Allah ada. Kekaguman kita akan semesta alam, seluruh pengaturan tentang semua yang bertumbuh dan semua tumbuh itu menuju kepada sinar terang. Jadi semua tumbuhan itu kalau kita lihat kan tumbuhnya bukan menuju kegelapan. Pohon-pohon kalau kita lihat kan tumbuhnya kemana? Ya ke arah terang kan, ke arah matahari. Jadi kalau kita pohon itu, kenapa sih pohon di gunung-gunung kadang-kadang kita lihat kok miring-miring semua ya? Kemana itu? Nah dia arahnya itu sebenarnya mengikuti terang itu, matahari itu. Jadi pohon-pohon yang tinggi-tinggi itu kan. Jadi dia kemana matahari? Oh ke sini, dia ke sini. Nanti ke sana terus. Dia terus hidupnya itu terus menuju kemana? Ya menuju pada terang itu. Dan semua diatur oleh Tuhan. Gerakan-gerakan hal-hal yang terkecil, sel-sel yang terkecil, gerakan DNA kita, kromosom kita yang seperti pita itu ya. Mungkin suatu hari kita dengar suatu pita yang ada XY-nya dan 23, 22, 23, terus kemudian dia berputar yang merupakan nanoprotein itu. Dan dari mana itu bisa berputar, dari mana itu kemudian bisa mengikat dan kemudian saling membangun itunya, terus jadi manusia, jadi bayi yang mulai dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 9 bulan, terus bentuknya seperti kita. Terus saya tanya, sadar nggak kalau kita itu asalnya dulu itu dari satu titik yang kecil minta ampun, yang kira-kira selnya tuh kalau kita lihat ya, sel laki-laki sperma dengan sel perempuan ovum itu ketemu, itu kan per juta. Jadi kita ini keberadaan kita ini manusianya kita ini itu dari kecil ya minta ampun, terus jadi kita ini. Nanti kita kemana? Ya kembali menjadi tanah. Jadi kalau kita tidak percaya ini, ya orang-orang ateis itu melawan seluruh kenyataan yang ada dalam hidup mereka. Ya ini ya. Terus kita lihat sekarang kalimat yang selanjutnya. Semua agama benar dan semua mengajarkan jalan yang sama, menuju kepada Tuhan, menuju kepada surga, gitu kan? Jika semua agama benar, maka Islam yang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan anak Allah, benar. Kan semua agama benar ini. Jadi Islam mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus tidak mati. Nah benar kan? Terus Kristen benar nggak? Ya benar Kristen. Kristen ngomong apa? Yesus bangkit. Dia tidak mati. Dia sudah mati, dia bangkit. Dia tidak mati seperti kita. Mati terus gitu kan. Dia mati dan dia hidup lagi. Loh berarti kan bertentangan dengan yang agama Islam. Yesus bukan Allah. Kita percaya Yesus adalah. Nah dua agama ini itu kan tidak sama. Berlainan, bukan berlainan, udah beda itu. Kalau kita mengatakan jika semua agama benar, ya masing-masing mengalihkan jalannya masing-masing. Nah, kalimat itu sendiri itu nggak mungkin. Jadi melawan dirinya sendiri, namanya absurd. Jika semua agama benar, jadi yang salah dan yang benar, ya jadi benar gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Ya semua agama sama. Jadi kalau Hindu ngomong A, Buddha ngomong B, Konghucu ngomong C, Kristen ngomong E, terus Islam ngomong F gitu kan. Ya semua agama adalah benar. Semua jalan itu benar. Itu menentang kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap agama itu pernyataannya bertentangan semua. Ini salah, ini salah. Yang benar yang mana? Ini ya yang benar aku benar. Ya, nggak mungkin benar itu melawan dirinya sendiri. Benar itu dengan yang satu kok berlawanan. Tidak ada kebenaran itu. Tidak ada yang berlawanan. Jadi waktu kebenaran itu saling bertentangan secara tanda petik pikiran kita, tidak mungkin ada dua pernyataan yang berlawanan dan kita ngomong itu kebenaran. Pada waktu yang sama, pada kejadian yang sama, nggak mungkin. Pada saat yang sama, dikatakan kamu benar, kamu juga nggak benar. Ya nggak bisa.
Jadi klaim semua agama benar itu runtuh dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena masing-masing menyatakan diri benar dan berlawanan satu dan lain kalimatnya. Ya siapa yang benar sekarang? Siapa yang benar yang dari benar-benar yang kita tes semuanya di antara kebenaran yang paling benar, benarnya yang benar-benar benar. Itu apa? Nah, kita tes. Kalimat dites. Apa tesnya tuh? Kalau benar berarti kan tidak ada yang tidak benar. Siapa yang hidupnya paling benar dan tidak ada yang tidak benar. Nah, kita tes. Ini kamu siapa? Oh, ini pemimpinmu, nabimu semua. Ada nggak nabi melakukan ini? Ditanya Ayo, suruh. Dan kemudian waktu ditanya, nah kita kita baru baru tahu, baru sadar. Oh iya, berarti ini bertentangan ya. Ini bertentangan, ini bertentangan, bertentangan. Loh kok dikatakan semua agama benar? Pluralisme, ya kan? Yang mengatakan seluruhnya itu adalah kebenaran bergantung pada relatif, itu semua gugur semua. Nggak bisa. Jadi iman Kristen itu iman yang sangat tahu kebenaran dan tidak tergoyahkan. Dan itu siapa yang menyatakan itu? Ya Tuhan sendiri. Jadi seorang nabi mengatakan A di dalam perjanjian lama ya. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, kemudian nabi-nabi seperti Habakuk semua. Seluruh nabi itu tidak ada pernyataannya yang saling melawan. Nubuatannya itu saling, oh ini gak cocok, ini ngelawan ini. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka menyatakan kebenaran. Jadi kalau seorang nabi ngomong A, nanti terjadi ini. Yang satu mengatakan, oh nggak akan terjadi seperti ini. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena yang diomongkan kebenaran. Mau ribuan tahun, mau 30 tahun ribu, ya sama aja. Nggak bisa. Kenapa? Kebenaran dinyatakan pada waktu sekarang, dulu, atau nanti. Itu kebenaran. Dan diuji tetap kebenaran. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Ya memang dari dulu dia benar. Waktu dia ngomong, ya dia benar. Dan setelah itu apa? Ya selama-lamanya dia benar. Maka waktu dia mengatakan, aku adalah kebenaran. Itu kebenaran yang mutlak dalam segala waktu, tempat, ruang, dan seluruh hidup kejadian manusia. Maka dia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Kebenaran yang dari awal sampai akhir. Dan yang mengadakan segala sesuatu yang ada dan yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah kebenaran. Dan ini kita harus belajar betul-betul. Jadi kalau kita ketemu orang semua agama benar, tanyain, orang Islam percaya Yesus mati nggak? Percaya. Hidup nggak? Bangkit? Nggak percaya. Nah, Kristen percaya nggak? Percaya mati ya? Mati Yesus. Terus dia mati. Terus bangkit nggak? Bangkit. Nah, ini nggak percaya bangkit, ini percaya bangkit. Yang benar yang mana? Kan harus diuji. Dua kalimat yang tidak sama, berlawanan, harus diuji. Dan kemudian kita pakai pengujian apa? Pakai pengujian yang dinamakan langkah-langkah pengujian kebenaran. Yang pertama, bicara yang pertama siapa, dahulu siapa, dan bagaimana dibercara, dan buktinya apa dia adalah jalan ke kebenaran. Terus siapakah saksinya dia jalan kebenaran? Terus ditanya, kamu nggak percaya Yesus bangkit? Ada nggak di dalam kitabmu sendiri yang menyatakan melihat semuanya itu? Nggak ada. Kalau di sini saksinya ada. Di kitab Injil kan ada saksinya, dan 500 orang saksi itu menyatakan Yesus adalah bangkit. Kan kemarin udah kita baca ini dalam Kisah Para Rasul itu. Jadi ini ya, jadi kalimat ini. Nah, sekarang kita lihat yang kalimat selanjutnya. Ini adalah kalimat sebagai dasar etika. Di Amerika dan negara-negara Eropa, menggugurkan kandungan itu adalah sah dan disahkan oleh undang-undang dan hukum. Tapi di dalam iman Kristen, itu adalah pembunuhan. Jadi kalau ada seorang ibu yang karena alasan apapun, terus kemudian menggugurkan kandungannya, alasan apapun, apakah nanti supaya menyelamatkan ibunya, ataukah nanti supaya bayinya itu tidak sengsara gitu. Kenapa? Saya punya teman waktu hamil, terus tiba-tiba malam itu istrinya telepon saya. Pak Kung bisa saya telepon nggak? Oh iya silakan. Kenapa? Nangis dia. Nah, belum ngomong kok nangis. Emangnya ada apa? Saya bilang, saya baru dapat ini Pak, MRI.
bayi saya, anak saya, dan dikatakan otaknya tidak ada, Pak. Hah? Maksudmu gimana? Otaknya nggak ada, Pak. Lo kok tahu? Nah, ini dokter yang beritahu. Jadi kepalanya itu ya mungkin bukan nggak ada otaknya ya. Jadi belum terbentuk. Dan kalau itu anak itu lahir, pasti mati. Nah, saya kan bukan dokter, ya kan? Terus saya tanya dokter-dokter teman-teman saya, hei, Mas Pur, gitu kan, orang Mas Pur sudah meninggal dia, dokter spesialis. Mas Pur, tanya, memang ada bayi yang dalam kandungan itu sudah nggak ada otaknya atau nggak ada seperti tengkoraknya gitu, nggak ada, pokoknya otaknya belum jadi lah. Oh ada Pak Kung. Wah, dia jelaskan penyakitnya dalam bahasa Latin gini-gini. Oh ada ya. Terus apakah anak itu bisa hidup dan kemudian bisa normal? Nggak bisa Pak. Anak itu kalau lahir nggak lebih dari 2 3 bulan pasti meninggal. Loh kok tahu? Sudah dibuktikan, diteliti, dan kejadian-kejadian sudah ribuan terjadi dalam sejarah sejarah kedokteran. Dan tidak ada satupun yang hidup. Waduh. Nah, dari keterangan itu saya kemudian jawab. Bagaimana saya menjawab? Ya, saya menjawabnya harus dengan logika, dengan kenyataan. Dan saya beritahu, ya, Bu Thomas, namanya suaminya Pak Thomas, Bu Thomas, itu harus kamu terima. Tapi dokternya, Pak, ini yang paling saya ingin tanyakan pada Bapak. Saya diminta untuk menggugurkannya, Pak. Dengan alasan kasihan anak itu. Kenapa kasihan? Anak itu lahir, kamu pasti nangis-nangis liatin dia. Kamu nggak akan tega lihat dia. Pokoknya bermacam-macam nggak alasan. Udah lebih baik daripada lihat, udah dikuret aja. Dikirat ya, dikuret itu. Jadi, istilahnya digugurkan. Ada yang tahu nggak kalau bayi digugurkan itu bagaimana sadisnya? Saya pernah lihat beberapa film bayi digugurkan di kandungan. Kamu pikir bayi digugur kandungan itu terus kemudian mati terus keluar gitu? Enggak. Diapain? Itu dimutilasi. Ada yang diberikan obat penghancur daging khusus bayi-bayi itu, dan ada alat yang seperti alat pemotong yang kecil dan itu ada penjapitnya. Itu masuk kemudian di dalam itu dipotong-potong, dimutilasi. Hancur disedot. Psst. Waduh, terus saya tanya, terus Bu Thomas harus gimana? Pak, saya bingung, Pak. Kalau menurut iman Kristen, Pak Agung, apa yang harus saya lakukan? Menurut iman Kristen, menurut ajaran firman Tuhan, saya beritahu, tidak boleh digugurkan. Ya saya maunya gitu, Pak. Tapi kalau nanti saya menghadap terus, saya nggak tahan gimana? Minta kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya anak itu lahir. Lahir. Dan waktu lahir, dia kan udah apa ya? Udah pesimis ini kan. Jadi waktu waktu anak itu lahir gitu, dan lahirnya luar biasa normal. Tapi kepalanya keluar itu lama, 8 jam. Karena kepalanya kan besar ya, jadi rada rada gede gitu. Dan kemudian keluar, ditarik, dan anak itu bentuk kepalanya tuh kayak manusia planet, nggak memiliki organ. Kepalanya itu nggak ada organ, matanya nggak kelihatan seperti mata. Dan kemudian dikasihkan ke ibunya. Nah, di situ dia waktu berdoa pada Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menerima anakku yang cacat ini, yang tidak utuh ini. Dan waktu diberi anaknya itu, waduh, tiba-tiba kuasa Tuhan dan roh Tuhan itu, dia sangat senang sekali terima anak itu. Dan dia tidak menghina anak itu, dia tidak mencaci maki Tuhan, dan dia terima dan mengatakan, anakku, anakku, katanya. Dan dia peluk anak itu, dia nangis, dia liatin, dia sukacita, dan tidak lebih cuman 9 hari.
anak itu mati. Jadi waktu dalam penguburan itu, ya gimana ya? Jadi saya katakan segala sesuatu itu ada cara Tuhan untuk kita lihat, kita hadapi. Jadi kalau kita lihat, bebas nggak kita melakukan sesuatu? Nggak bebas. Anak itu bukan anakmu. Anak itu milik Tuhan. Dan dokter itu mengatakan satu ajaran, kamu ini bebas melakukan apa saja dengan tubuhmu, dengan anakmu itu milik-milikmu sendiri, darah dagingmu sendiri. Kan kamu nggak merugikan siapapun. Dan itu kalimat dari dokter. Dan kalimat itu ada orang-orang yang mendukung pro dengan aborsi. Nah, bagaimana kita melihat ini? Jika benar, maka seorang bebas menggunakan narkoba, merusak diri, pergaulan bebas, free sex, kumpul kebo, dan semuanya. Kenapa? Ini kan tubuh-tubuh saya. Papa nggak usah ikut, mama nggak usah ikut. Kalau aku senang dengan dia, saya serahkan tubuh saya. Kan milik-milik saya sendiri. Nanti yang rusak ya sendiri, ya saya terima sendiri. Saya mau bebas. Saya ingin jadi manusia bebas melakukan apa. Ini kan tubuh saya sendiri. Saya yang berhak. Nah, waktu seseorang mengatakan bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, dia mengaturnya sendiri, orang itu adalah orang yang tidak tahu dirinya adalah bukan miliknya sendiri. Apalagi kalau kita sudah menikah, kamu bukan lagi dua daging, tetapi satu daging. Pernikahan itu kan satu daging. Loh, Pak, kan beda. Ini suami istri. Bukan itu. Kamu jiwamu itu menjadi satu dan satu daging katanya tidak terpisah dalam segala hal. Dan termasuk dengan anak tadi kan. Jadi kalau kita katakan aku lepas nggak bisa, kamu itu tetap anak. Mau kamu ngelawan saya nggak ngelawan saya, tetap kamu anak saya, tetap kamu itu orang tua saya. Dan itu satu kebenaran yang udah nyata di depan kita. Maka waktu orang mengatakan melakukan bebas terhadap tubuhnya, maka terjadilah kumpul kebo dibebasin di Amerika, di Eropa, anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA itu tidak ada yang rawan semua, apalagi di Jepang. Dari pornografi di Jepang, ini kemarin saya baru dengar dari beberapa riset ya. Di Jepang itu hampir semua anak-anak SMA, SMP, SMA, SMP, khususnya SMA, SMP, semua itu sudah tidak ada yang tidak melakukan hubungan seksual di Jepang. Di Indonesia, ini mengejutkan. Lebih daripada 25% anak-anak umur sekitar 14 sampai 15-16 tahun atau SMA, SMP kelas 3 sampai SMA, itu 10 anak perempuan, 3 itu sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ini penelitian-penelitian yang mengerikan. Dan tiap tahun itu bertambah-bertambah. Nanti seperti Jepang di Amerika. Jadi kalau ada orang mengatakan ini saya pernah ketemu saudara saya yang banyak di Australia, terus kemudian di Amerika banyak. Terus ada yang di Hong Kong, di Jepang gitu. Kalau ada seorang gadis, ya kan, di Eropa gitu, terus dia kerja. Terus gadis itu mengatakan, diajak dengan temannya gitu, diajak kumpul kebo gitu. Dia tolak. Kenapa? Dia mengatakan, hidupku, tubuhku adalah untuk Tuhan Kudus. Saya nggak mau kasih itu. Ditertawain, ditertawain. Ih, kamu masih primitif. Maksudnya tuh, kamu tuh manusia yang tidak tahu zaman. Nah, kalau anak itu nggak tahan, dan banyak ini gadis-gadis nggak tahan, dan di gereja banyak, banyak sekali. Cuman kita nggak mau terbuka, nggak mau neliti dengan baik. Dan banyak perkawinan-perkawinan Kristen, itu istri atau suami sudah melakukan hubungan seksual di luar sebelum menikah. Dan segala perkara rumah tangga yang sudah hal ini dilakukan, itu sulit untuk didamaikan. Dan biasa ujungnya adalah bercerai. Pengalaman saya, lebih dari 12 pernikahan yang masalah. Dan jika di situ ada sebelum menikah sudah pernah melakukan hubungan seksual, itu ujungnya kebanyakan bercerai. Ini ya. Jadi
Kita tidak bisa memberikan kebebasan untuk melakukan pada tubuh kita. Kita tidak menguasai tubuh kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi jika kita orang Kristen, tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah itu kudus. Jadi kamu harus kuduskan itu. Pak, kalau sebelumnya saya nggak kudus gimana? Nah, mulai saat kamu percaya itu, kamu kudus. Dan tidak boleh melakukan itu lagi. Tinggalkan semuanya. Ya, ya, oke ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada jemaat, tubuh adalah milik Allah, bukan milik pribadi. 1 Korintus 6, 19, 20. Nah, ini yang terakhir. Ya, kalimat terakhir. Tujuan hidup hanya untuk mengejar kebahagiaan. Yang penting itu bahagia. Aku mau menikah, aku ingin bahagia. Aku mau kerja, aku ingin bahagia. Jadi, tujuannya apa? Membahagiakan diri sendiri. Penting aku pokoknya senang, penting aku bahagia, penting aku. Nah, ini saudara. Nah, teologi berpuncak kemuliaan pada diri sendiri itu adalah teologi yang menghina dan merusak diri sendiri. Jika semua orang mengejar kebahagiaan pribadinya sendiri, maka setiap orang akan mengorbankan orang lain untuk kebahagiaannya sendiri. Ya, ini contoh ini, suami istri. Aku mau seperti ini, aku mau bahagia. Suami itu harus membahagiakan istri. Maka pada saat itu, dia bukan satu daging. Dia memecah daging itu. Tidak ada kebahagiaan. Yang penting aku seneng. Suami saya nggak seneng urusannya. Pokoknya dia harus kasih duit saya. Saya harus seneng pokoknya. Saya harus bahagia. Walaupun dia jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan. Yang penting saya terjamin. Nggak bisa. Nah ini ada satu cerita. Ya kesaksian. Ada seorang istri seumur hidupnya itu tanda petik mempercundangi suaminya. Dan suaminya itu tidak pernah membalas apapun. Nggak pernah balas apa. Dan dia setia, dia istilahnya dijadikan keset. Sampai orang katakan kamu ini laki-laki nggak punya harga diri. Kayak kebut dicongok hidungnya gitu loh. Apapun kamu nggak berani dengan istri. Dia cuma tertawa. Ini teman saya. Dan suatu hari tiba-tiba dunia dibalik oleh Tuhan. Istrinya dinyatakan divonis kena kanker rahim dan stadiumnya 4. Udah menjalar ke payudara, terus ke jantung, ke paru-paru. Saya tanya, kalau suaminya balas dendam, dia bisa tinggalin istri. Suaminya kaya sekali. Tapi dia menyatakan, Pak Agung, mungkin inilah kesempatan kasih Tuhan itu akan menghampiri istri saya. Dan betul, saudara, waktu istrinya divonis, itu runtuh hidupnya. Dan waktu dia berbicara dengan suaminya, sampai ngomong gini, suami, udahlah kamu tinggal saya aja. Saya nggak bisa jadi istri yang baik, nggak bisa melayani kamu, nggak bisa apa. Nah, dari dulu kan saya melayani kamu. Udahlah, kamu cari kebahagiaanmu sendiri. Nah, kalimat-kalimat ini, saudara, itu kalimat-kalimat orang-orang yang sudah putus asa. Yang dulu dia mau cari bahagia sendiri, sekarang dia nggak bisa bahagia, udah kamu bahagia sendiri aja. Dan suami menyatakan, tidak, kamu istri saya. Dan aku akan jaga sampai akhir hidupmu. Nah, saudara, di situ istrinya baru tercelikkan pikirannya. Jadi suaminya dengan dia itu satu daging. Kalau itu dikatakan bebas, ya udah hancur semua udah. Suami istri hancur, orang tua anak hancur, pelayanan hancur, hancur aja semuanya. Kenapa? Masing-masing cari kesenangan sendiri, kebahagiaan sendiri. Kok saya nggak jadi penyanyi ya? Kenapa saya nggak masuk kur? Suara saya bagus. Kenapa orang jelek ini kok ikut kur? Saya yang kok nggak bisa diikut kur. Kan seperti itu. Nah, dia mikir kenapa? Mikirkan dirinya yang paling benar, yang paling baik, yang paling berhak seperti itu. Ini pelayanan gereja tuh saya yang harusnya paling nggak. Kalau saya paling pintar, saya suara saya paling bagus. Saya udah punya lulusan sekolah musik gitu kan. Nah, saudara, apakah seperti itu gereja? Jawabannya tidak. Jadi apa yang hilang? Kebahagiaan itu akhirnya menjadi hancur dengan sendirinya.
Hidup yang berpusat pada diri sendiri tidak pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Jadi jangan pernah berpikir bahagia hanya untuk diri sendiri. Dan dikatakan barang siapa yang mendahulukan orang lain, barang siapa yang memberikan dirinya untuk orang lain, dan dia melayani orang lain, nah itu adalah orang-orang yang berbahagia. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus beritahu kita, apa itu bahagia? Layanilah orang-orang yang ingin Tuhan berikan untuk kamu layani. Siapa? Anakmu, ya termasuk dirimu sendiri kan, istrimu, suamimu. Jadi kamu mendahulukan dua. Kasih itu selalu bukan berpusat pada diri. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasih dirimu sendiri. Terus apa? Kasihlah bersamamu. Jangan berhenti pada dirimu sendiri. Harus keluar. Jadi hedonisme itu tidak ada dalam iman Kristen. Kenikmatan diri, keenakan diri, nggak bisa. Dan termasuk anak-anak kita itu harus dididik seperti itu. Jangan mendidik anak itu seenaknya sendiri. Nggak seneng, marah, nggak seneng. Nggak bisa. Justru harus didik anak-anak itu bertanggung jawab. Kenapa? Masa depannya itu tidak netral. Kalau dia anak Tuhan, masa depannya itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan itu kalimat dari Tuhan Yesus. Dan ini luar biasa ya. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh sebentar, contoh yang lainnya sebentar. Ya, ini keberadaan Tuhan. Nah, saudara kita lihatin ya, sebelum kita masuk ke Agora. Nah, perhatikan, saudara. Tidak ada segala sesuatu yang ada tanpa yang mengadakan. Jadi dalam hidup kita, apapun yang ada, itu semua adalah pemeliharaan Tuhan. Saya beri contoh, ya kan? Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan dan kemudian keluar dari Ur Kasdim, Tuhan tunjukkan pada Abraham bagaimana Tuhan memelihara dia. Dan apa yang Abraham lihat waktu dia keluar Ur Kasdim? Tidak ada jaminan. Dunia di dalam kelaparan, dunia di dalam kegelapan yang luar biasa. Bangsa-bangsa pada mencari makanan dan mereka di dalam kehidupan yang jatuh dalam kebangkrutan. Dan Abraham yang dalam suasana yang terjamin itu, dia disuruh keluar, dia kemudian menghadapi itu semuanya. Terus saya tanya, apakah Abraham kemudian melanjutkan? Sempat ragu. Kenapa Pak? Kok sempat ragu? Karena Abraham menetap di Haran dan dia tidak melakukan perjalanan. Berapa tahun? Sekitar hampir 15 tahun. Sampai ayahnya mati. Nah, baru dia berangkat dari Haran itu ke tanah perjanjian. Nah, kita lihat ini ya. Seluruh apa yang Tuhan sediakan, termasuk kelaparan, termasuk kesulitan, termasuk apapun, waktu diperhadapkan pada kita, Tuhan ingin melihat kita ini mengerti nggak keberadaan Tuhan itu di mana. Jadi apakah waktu kita dalam kesulitan, Tuhan di mana engkau? Enggak. Abraham tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini kelaparan terus di mana aku? Enggak ada. Kenapa? Karena Abraham percaya penuh bahwa perjalanannya itu disertai oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Maka waktu dia mempersembahkan pada Ishak, dia mengatakan satu kalimat. Bapak, ini Ishak tanya, umur 12 tahun. Dia dibawa ke atas mau disembelih. Yang bawa siapa? Kayu itu. Ya, Ishak sendiri. Seperti Tuhan Yesus kan bawa kayu salib. Ishak sendiri. Sampai naik ke atas. Terus setelah di atas ditaruh semua kayunya, ditumpuk-tumpuk-tumpuk semuanya. Kan harus ada binatang yang dipersembahkan. Ishak tanya kepada Abraham. Waduh, itu kalau saya Abraham itu kita semua yang bapak-bapak gitu ya, para suami-suami ini. Dan waktu kita tahu bahwa anak kita akan kita sembelih sendiri, kita persembahkan nyawanya. Dan anak itu tanya, Pak, di mana binatangnya, persembahannya?
Ya pasti kita, aduh, hantam sedih, pernah hati. Aduh, apakah Abraham mengatakan kamu yang akan disembelih? Abraham tidak bicara apa-apa. Tapi dia mengatakan satu kalimat. Nah, ini kalimat kenapa Abraham disebut bapak beriman. Nah, ini Zat. Allah yang menyediakan. Jadi iman Abraham itu melebihi daripada hal-hal yang sulit dia pikir anaknya pasti mati. Kok bisa dia ngomong Allah yang sediakan? Berarti kan tahu anaknya nggak akan mati. Dengan imannya dia percaya Tuhan sediakan. Loh, ini anakmu mau kamu sembelih ya, berarti sudah disediakan anakmu sendiri kamu sediakan gitu. Dia ingat janji Tuhan, kamu akan memiliki banyak keturunan. Satu keturunan saja mau dibunuh, udah habis semua selesai. Jadi ada suatu kepercayaan kepada hadirat Tuhan, pribadi Tuhan itu. Abraham itu pasti bergumulnya luar biasa, sama dengan kita sebenarnya. Bergumul dalam sekali. Jadi antara dia persembahkan dengan janji Tuhan, anak cucu, nah ini anak satu aja mau disembelih. Kalau mati, mana ada cucunya? Nggak ada. Jadi waktu dia persembahkan itu, ditanya anaknya, Tuhan sediakan. Dia nggak ngomong, ya kamu kan jelas nih. Akhirnya Ishak tahu sendiri. Kenapa tahu sendiri? Nah karena dia diikat. Loh, dan anaknya hebatnya itu ya, Bapak, jangan, masa aku kan anakmu. Enggak. Dan Ishak taat, saudara. Seperti Yesus dibawa ke pembantaian. Dia berjalan dengan tati-tati, dengan penderitaan, dia dicampuk semua. Dia berjalan. Dan Ishak tidak mengalami kesakitan. Yesus mengalami penderitaan kematian. Ishak enggak. Dia langsung mau disembelih. Dan waktu diletakkan, diikat itu, Ishak tahu, oh, berarti akulah yang akan memeliharamu, Bapak. Loh, kalau aku mati, iya, nggak bisa. Segala kekuatan iman kita mengerti tuntunan Tuhan, langkah iman yang Tuhan berikan, kita nggak mampu, ya. Jangankan Abraham, kita semua nggak mampu. Masa depan kita tuh, kita melangkah kemana kita nggak tahu. Kita taunya Tuhan yang pelihara. Itu pegang aja. Depan kita terjadi ini, nih. Aduh Tuhan gimana ini? Anak saya seperti ini sakit. Suami saya gini lumpuh. Banyak hal kita nggak tahu. Tapi kita berjalan bersama Tuhan. Nanti Tuhan berikan semua satu-satu. Dan waktu anak itu diletakkan dan dia sudah serahkan sepenuhnya, dan dia mau tebas kepala anaknya, malaikat Tuhan datang. Abraham, jangan bunuh anakmu. Aku tahu sekarang bahwa engkau adalah hamba yang setia, mendengarkan seluruh perintah-perintah. Terus Tuhan mengatakan, lihatlah ke belakang. Terus dia lihat ke belakang. Meh, meh, meh. Ada anak domba. Jadi iman Abraham itu menghadapi kebuntuan dan waktu dia mau potong itu, dia kan udah ada nggak ada harapan kan. Tapi dia taat, potong-potong aja. Tuhan katakan, jangan. Kenapa? Tuhan sediakan. Nah itu Jehovah Jireh. Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang menopang. Allah yang memelihara. Dan kemudian diambil anak domba itu. Ditaruh. Bayangin waktu dia lepas anaknya. Yang diikat di belakang gini kan kakinya. Kan itu diikat kaki dan tangan gini kan. Supaya nggak gerak kan. Supaya ya istilahnya nggak kesakitan terlalu lah. Jadi bus gitu kan udah sekali langsung mati. Dan waktu kaki tangannya dibuka, tali-talinya dibuka itu, saya percaya Abraham penuh sukacita dan tetesan air mata menjadi satu. Dia pasti peluk anaknya. Dia pasti antara sedih dan sukacita itu menjadi satu. Dan anaknya juga sama. Dan kemudian mereka menikmati penebusan Tuhan. Dengan apa? Anak domba. Saya tanya sekarang, itu menuju pada siapa? Salib Kristus. Jadi kedua bapak dan anak ini
Kedua pribadi ini melihat bagaimana Allah menebus sesuatu yang sulit ditembus itu, akhirnya masuk dalam iman yang melampaui batas segala sesuatu. Nah, kenapa saya jadi tekan ini? Coba kita lihat, siapakah Tuhan sebenarnya? Dia itu kalau sudah ngomong A, ya A. Dia ngomong jalan, ya jalan. 30 tahun, 30 tahun. 70 tahun, 70 tahun. Jadi setiap jalan hidup kita ini, kita nggak bisa ngerubah apa yang ditetapkan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan itu, kita nggak bisa rubah. Saya pernah berdoa, Tuhan, kenapa saya baru sekarang menjadi hamba Tuhan? Coba engkau sadarkan saya waktu sejak saya SMP, SMA gitu kan. Saya udah masuk sekolah Alkitab gitu kan. Jadi saya kan sudah, enggak, Tuhan biarkan nyasar. Terus jadi orang-orang yang, apa ya, memperkaya diri gitu. Orang yang punya segala sesuatu, punya kekayaan, punya apapun, punya segala-galanya. Dan kemudian di saat seperti itu, nah, Tuhan kemudian am- ambrukkan semuanya, bangkrutkan semuanya, hancurkan semuanya. Nah, baru saya sadar. Kenapa? Karena Tuhan membangun hidup iman kita berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan-perbuatan masa lalu kita yang bobroknya luar biasa. Dan kita sadar waktu kita mengikut Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kita sadar, ya ini siapa sebenarnya? Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya nggak bisa jadi seperti ini. Bukan bukan karena saya lebih baik dari orang lain, enggak, saya lebih lebih bahkan bisa lebih jahat dari orang lain. Saya bisa lebih licik dari orang lain, seperti Yakub gitu kan. Dan ini ada pribadi yang absolut, yang menetapkan segala sesuatu sesuai dengan waktunya, kebaikannya, kesabarannya, dan semuanya itu betul-betul tidak bisa diatur oleh siapapun dan hanya Tuhan. Dan kita harus percaya ini, ya. Jadi Allah berdaulat, mengontrol, berotoritas, dan seluruh kehadirannya itu tidak bisa ditentang oleh siapapun. Coba kita lihat kalimat dari Yesaya, ya. Yesaya 42. Ini kalimat yang sering kita dengar ya, waktu orang-orang Muslim itu berdoa. Ya, Yesaya 42. Perhatikan. Ayat yang ke-16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan aku mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk, berlekuk-lekuk, berkeluk-keluk gitu kan, menjadi tanah yang, itulah hal yang hendak lakukan kepada mereka, yang pasti kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan atau berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata pada patung tuangan, kamu, kamulah Allah kami. Jadi Allah itu bukan patung-patung, bukan berhala yang tidak bisa menolong kita. Kita berteriak, tidak berdoa terhadap mereka, tapi mereka tidak bisa membuka mulutnya, tidak bisa menolong kita karena itu adalah patung-patung semua, berhala-berhala. Jadi segala berhala yang kita ciptakan itu tidak pernah menolong kita di situ. Dan itu adalah kegagalan seluruh daripada bangsa Israel. Ya, oke. Coba kita lihat Yesaya 43. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Nah ini I am ya. Jadi jelas ya. Tuhan Yesus mengulang-ulang ini dalam setiap pengakuan dia siapakah dirinya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, akulah yang menyelamatkan, akulah yang mengabarkan. Bukan Allah asing yang di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Aku adalah aku, akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Ya, jadi ini perkataan Tuhan yang
Sungguh luar biasa. Oke ya. Jadi coba kita lihat. Sulit menentukan seperti apa dunia tanpa Tuhan. Sulit kita menyatakan diri kita bagaimana jika Tuhan tidak berserta dengan kita. Akan semakin jelas kalau Tuhan bersama dengan kita. Walaupun dunia tidak jelas, dunia kacau, dunia di dalam kesulitan, di dalam resesi, di dalam kebangkrutan, dan banyak hal yang akan terjadi, peperangan dan semuanya. Tapi yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi argumen secara teleologis ya, artinya tujuan apa terakhirnya, pencapaian apa yang akan kita capai di sana. Bagaimana Anda benar-benar membedakan antara batu dan arloji? Hal yang positif kepada dunia yang percaya bahwa Allah itu ada dan dunia yang tidak percaya dunia Allah itu tidak ada. Maka saudara kita tahu bahwa akan sulit sekali orang-orang itu akan mengalami disebut sebagai apa itu arti beserta dengan Tuhan. Atau secara gampangnya, sulit untuk mendapatkan kebenaran. Sulit untuk, kalau istilahnya itu adalah hamil, mendapatkan satu anugerah bagi seorang ibu. Jadi tidak ada kenyataan dalam hidup kita, Tuhan itu tidak ada. Jadi kalau kita katakan Immanuel, maka dalam segala kondisi Tuhan adalah manusia. Artinya, di dalam seluruh kemanusiaan kita, di dalam seluruh penderitaan kita, kesulitan-kesulitan kita, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan Tuhan sudah memenangkan penderitaan, dan Tuhan sudah membereskan semuanya. Di mana? Di kayu salib. Dan ini jaminan. Tapi tanpa Tuhan, di luar aku, Yohanes pasal 15 dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, oke. Nah, kita masuk ke dalam strategi misi. Nanti jam setengah 8 kita istirahat. Ya, perhatikan, so. Kita buka kisah 17, Aeropagus. Atau pelajaran di Tiranus ya. Kisah 17 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Nah, ini mau diadili. Mereka akan berapologia. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak ya. Itu berteriak-teriak ya. Katanya orang-orang ini mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang kaisar, seorang raja yang lain, bukan kaisar Romawi ini. Tetapi orang itu mereka sembah. Siapa dia? Adalah Yesus. Yesus dari Nazaret. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota itu mendengar, semuanya itu mereka menjadi gelisah. Ya, mereka gelisah. Apa yang terjadi? Tetapi mereka mendapat jaminan dari Yason dan mereka serta saudara-saudara yang lain, mereka pun akhirnya dilepaskan. Jadi Paulus dengan seluruh teman, Silas dan semuanya, dan termasuk dalamnya ada Lukas. Nah, kita akan melihat ini, ayat 16. Ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara, saya tanya, kalau kita lihat sekeliling yang kalian berada di tempat yang sekarang ini, baik di rumah dimanapun, coba lihat sekeliling. Ada nggak berhala-berhala? Nah, pikiran kita apa berhala itu? Oh, patung-patung. Oh, bentuk-bentuk gitu kan. Seperti jimat-jimat atau bentuk-bentuk berhala-berhala gitu. Kita nggak akan mendapati itu zaman sekarang. Kenapa? Karena sudah bertransformasi, bermutasi.
Berhala-berhala itu bukan patung-patung yang dipasang, tetapi berhala-berhala itu membentuk di dalam penyembahan-penyembahan yang baru. Pak, di mana? Saya nggak memiliki berhala, Pak. Coba pikir-pikir baik lagi. Apa yang menyedot waktumu? Apa yang membuat kamu tertarik di sana? Apa yang terus-menerus kamu itu mau mengikutinya, mau mempermainkannya atau memainkannya? Nggak ada, Pak. Pikiranmu masih berhala. Patung-patung-patung bu. Gitu kan? Bukan. Saya. Apa itu? Itu ada di HP-mu. Lihat di HP kita. Jadi HP kita lihat. Ada game, ada kenikmatan di situ, ada hiburan di situ, ada sesuatu yang menarik hati, ada yang membuat kita itu tertawa, ada yang membuat kita itu senang, ada yang membuat kita itu akhirnya terlibat dalam pikiran-pikiran kita, otak bermain-main di sana. Jadi waktu Paulus menuju ke Athena dan menuju ke tempat yang sangat banyak berhalanya, kita pikir, oh itu kan dulu, sekarang kan nggak ada. Sekarang itu bukan cuman seperti Athena. Sekarang itu berhala itu sudah ada di setiap langkah kehidupan kita semua. Dan sudah dekat di mata kita dan setiap hari kita pegang. Apa itu berhala itu? Ada di dalam HP-mu semua. Yang menyedot waktumu, menyedot seluruh tenagamu, menyedot matamu, menyedot waktu tenagamu, menyedot kemampuanmu, menyedot seluruh apapun yang kamu ada, uangmu, semuanya. Ada seorang anak sekolah minggu datang dan tanya, Pak, boleh bicara? Ya, silakan. Anak umur berapa ya? Kelas 5 SD, kelas 11 tahun. Datang. Papa marah. Kenapa Papa marah? Ya, karena saya habis main game dan harus bayar. Bayar berapa? Ditunjukkan saya. 2,5 juta, saudara. Wah, game apa kamu main itu? Iya, saya main ini, Pak. Ini. Karena saya kurang pinter, saya beli tokonya. Beli hero-nya. Oh, mahal gitu hero-nya. Ini kalau yang bagus yang sudah levelnya sampai level yang dari level 1 sampai level yang ke-10. Level 1 harganya kira-kira 100 ribu, level 2 500, level 3 1 juta. Dan saya beli yang masih level kecil, Pak, 1 juta. Terus masih kalah, saya beli yang level di atasnya, yang 2 juta. Terus saya tanya, ya pantas papamu marah. Kenapa? Itu nanti saya marah, nggak boleh pulang, nanti saya takut, Pak. Temani saya, gitu. Dan saya beritahu, saya tidak menjadi pembela orang-orang berdosa yang melakukan sengaja seperti kamu. Tapi kalau kamu jujur mau minta ampun pada papamu, aku sertai, aku akan ikut pada kamu. Tapi kalau menghalalkan, melegalkan seluruh cara hidupmu, saya nggak mau. Kalau kamu nggak bertobat, saya nggak mau. Kalau kamu mau lepaskan itu, saya mau temani. Bayangkan ini anak kecil, itu terlibat dan kemudian sedot uang keluarganya. Sampai jutaan. Udah gila main game. Bayangkan, mungkin Paulus lihat anak sekarang kena berhala-berhala itu, tepuk jidat Paulus. Waduh, lebih parah dari zaman saya ini. Zaman dulu anak-anak nggak ada yang main-main gitu. Bahkan bayi pun dikasih HP ya, supaya tenang. Itu ibu itu rata-rata dan juga ya. Aduh Pak, supaya saya tenang Pak, anak saya kasih HP. Umur berapa kasih HP? Iya masih 4 bulan Pak. Tapi bisa pegang HP dan dia senang sekali. Waduh, gila kamu. Itu matanya rusak itu nanti. Dan saya beritahu berapa anak itu yang matanya buta itu karena liatin HP terus. Dan syaraf otaknya udah rusak semua. Nah, kalau Paulus melihat ini sebagai berhala-berhala, nah kita kemudian melihat pada saat kita sekarang,
Sama persis. Berhala-berhala di mana-mana, berhala di kota Athena, di kota-kota modern, berhala pelacuran, berhala itu main judi, berhala itu kesenangan, berhala itu kelap-kelap semuanya, berhala itu ketemu dengan teman-teman, terus senang-senang di sana bergadang bedakan sampai malam, tujuan hidup nggak ada, seneng, pokoknya semuanya itu mau cari bahagia semua, dan semua itu berhala semua. Bahkan termasuk pelayanan juga berhala. Ada orang pelayanan itu karena mau aktualisasi diri, mau menampakkan diri, mau menampilkan diri, mau sama itu berhala. Jadi bukan hanya kamu lihat berhala itu berhala yang seperti dunia di luar gitu, bukan. Di dalam pelayanan rohani pun bisa jadi berhala, bisa ya. Oke, ini saya jelaskan kenapa supaya kita pikiran kita tuh mulai dibuka ini. Pikiran kita bukan melihat berhala-berhala ini cuman sesuatu yang fisikal gitu ya, tapi yang mencengkeram pikiran-pikiran orang itu. Jadi Paulus bukan bicara soal patung-patungnya saja, bukan. Ini bagaimana mereka itu diikat dengan patung dan siapakah yang membuat patung-patung ini? Itu kan cara berpikir, kekuatan kegelapan itu. Nah, sama dengan kita di HP kita itu ada kekuatan kegelapan yang nyeret kita semuanya, menarik mata kita, menarik hati kita, nafsu kita, rakus kita, tamak kita, kemarahan kita, aduh semuanya. Ya, oke 17 ya. Kisah 17 ayat 17. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan dikatakan di pasar, nah ini agora. Di pasar, jangan pikir di pasar itu, oh pasar-pasar yang becek itu kan pasar. Bukan, ini arti pasar itu adalah tempat di mana orang bertemu, orang pinter berdagang, kemudian bertransaksi, berdiskusi. Nah ini agora pasar. Jadi bukan di pasar itu pikiran kita, oh itu pasar-pasar yang kayak rakyat yang ada itu ya, yang kotor-kotor seperti bukan. Ini di Athena, ini di kota, ini di mana ini? Ini seperti di mall. Ini seperti kalau kita lihat di tempat-tempat yang paling orang-orang itu paling suka di sana. Supermarket, mall atau ya seperti itu. Dan setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Jadi dia tuh memberitakan Injil dan kemudian mereka mulai memberitakan kebenaran. Disitulah banyak pertentangan, pertanyaan-pertanyaan dan dia membela dan membuktikan imannya. Dan 16 ya. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apa yang tidak dikatakan oleh si peleter ini? Jadi Paulus dihina. Kamu ini siapa? Kalau Seneca, Plato, Aristoteles, kami tahu. Ya kan? Mereka orang-orang hebat. Kamu ini siapa? Muridnya siapa? Itu istilah peleter ya. Dikatakan di sini. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia ini adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ya, perhatikan ya. Oh, ini lagi ngajar tentang dewa-dewa ini, tentang malaikat apa gitu kan. Nah, mereka berpikir, ya ini ada ajaran baru ini. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus yang bisa berjalan di atas air, menenangkan badai, seluruh setan-setan. Wah, ini lagi memberitakan dewa-dewa yang baru ini. Paulus ini. Kenapa? Dia memberitakan Injil tentang Yesus dengan kuasa-kuasanya dianggap dewa-dewa itu pada mau datang gitu. Dan tentang kebangkitannya. Wah, baru dengar mereka. Ada orang bangkit dari kematian. Filsuf nggak percaya itu. Mati udah selesai. Nihil. Hilang, hapus, selesai. Sudah nggak ada kaitan lagi. Sebab engkau memperdengarkan, sorry, ayat 19 ya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Aeropagus. Dan ia mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Dalam bahasa Inggrisnya itu weird, strange. Kok rasanya kami nggak pernah dengar gitu. Apa ini? Karena kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Orang-orang Athena, ya, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak punya waktu untuk sesuatu lain, hanya untuk mengatakan sesuatu hal-hal yang segala sesuatu yang baru. Nah, mereka mau dengar. Ah, ini baru, mau dengar saya.
Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Nah, itu seperti ada mimbarnya. Dan setiap orang yang punya ilmu baru, penemuan-penemuan baru, pikiran-pikiran baru, itu ke atas dia, menjadi guru yang memberitakan itu, kebenaran-kebenaran itu, hikmat, filsuf itu. Hai orang-orang Athena, waktu dia berdiri gitu ya, di atas dan melihat orang Athena di bawah, di Areopagus, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, sangat saleh, sangat kusuk gitu kan. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, kota-kotamu jalan semua itu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu, barang-barang ya, emas, perak, wanita-wanita, patung-patung semuanya. Dikatakan di sini, aku melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak aku kenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, nah itulah yang kuberitakan padamu hari ini. Jadi saking banyaknya dewa-dewa, itu kan dewanya tuh jutaan, bukan hanya ribuan. Semua ada dewanya. Oh, dewa ini, dewa semut, dewa kacang, dewa semuanya. Dewa laut, dewa sungai, dewa pohon, dewa buah, dewa, semuanya dewa semuanya. Dan Paulus katakan, kepada Allah yang tidak dikenal. Dan itu ada satu tempat, nggak ada dewanya, nggak ada patungnya, nggak ada apa-apanya, dan ditulis di situ kalimat ini. Kepada Allah yang tidak dikenal. Kenapa mereka mengatakan ini? Nah, mereka berpikir mungkin ada satu dewa yang kita nggak tahu. Wah, matilah kita. Jadi mereka memiliki apa? Memiliki sense of penyembahan, sense of deity. Deity artinya keilahian. Wah, ini ada sesuatu kalau kita salah, nggak bisa nyebut, nggak kenal ini siapa. Ah, udahlah, dikasih satu tempat untuk dewa yang tidak ada bentuknya, rupanya gimana kita nggak tahu, maka disebut kepada Allah atau dewa yang aku tidak kenal. Dan dikatakan bukan hanya dewa ya, ini kurios kepada Allah. Itu artinya dewa, mungkin dewa yang nggak aku kenal yang paling hebat itu di sini. Aku nggak bisa membuat patung, nggak bisa membuat semuanya, dan ini tempat. Dan itu hatinya orang-orang ini. Jadi ada titik pertemuan. Nah, ini yang kita akan bicarakan di apologetika. Kita semuanya harus menemukan titik pertemuan waktu kita berbicara dengan siapapun. Kita harus punya titik pertemuan di mana kita bisa menghadirkan Allah dalam pembicaraan kita, dalam waktu-waktu kita yang berelasi, berhubungan dengan orang siapapun. Ya, harus ada titik pertemuan. Dan di mana ke titik pertemuan itu? Yaitu kepada apa yang mereka sembah, apa yang mereka tidak tahu, yang mereka takuti, yang mereka hormati, yang mereka hargai, yaitu Allah yang tidak dikenal. Dan itu ada dalam hati setiap manusia yang tidak mengenal Allah. Dia mempersembahkan mezbah yang dia nggak kenal siapakah Allah. Bukan ateis ya. Itu namanya non-teis. Ada Allah tapi aku nggak tahu. Non-teis. Bukan ateis. Ateis itu Allah nggak ada. Kalau ini ada tapi saya nggak bisa jangkau. Ini siapa dia? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dan ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nah ini nggak ada di sini. Nggak mau dia di sini. Nah itu yang kamu tunjuk itu. Yang kamu tunjuk, yang kamu nggak tahu itu. Nah ini saya beritahukan siapa dia. Dan dikatakan juga yang juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dia memberikan hidup, bukan cuma hidup biologis, tapi memberikan hidup zoe, hidup terang, hidup yang tidak mati itu, dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari antara kita masing-masing. Sebab di dalam dia, nah siapa dia?
Yesus yang mau diberitakan. Di dalam Dia, Allah yang tidak kamu kenal itu, kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Sebab kita semua adalah dari keturunan Allah juga. Ya. Oke, kita istirahat 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan.